Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Kemudian begini disebutkan dalam referensi yang lain, ya, barang yang tercecer itu ada 3 jenis. Kalau tadi yang pertama di awal-awal tadi kita sebutkan ada 2 gambaran. Gambaran yang pertama, barang yang hilang ini barang yang di generasi kita ya, bukan barang antik, bukan barang yang unik, bukan barang peninggalan zaman kuno, bukan. Ya, kalau yang barang antik, barang kuno ini namanya rikas. Itu ada ketentuannya juga dalam Islam. Tapi kalau barang yang sehari-hari, barang yang di generasi kita, maka ini yang kita bahas. Adapun pembagian barang yang lain tercecer, yang pertama yaitu barang yang hilang ini atau barang yang ditemukan ini barang-barang yang tidak terlalu berharga, ya, atau barang-barang yang tidak terlalu menarik minat manusia. Ya, misalnya kalau zaman dulu itu kan seperti cambuk misalnya, cambuknya kuda misalnya, hilang jatuh. Kemudian maka cambuk itu kan bukan sesuatu yang berharga. Ya, mungkin bukan sesuatu yang tidak terlalu bernilai. Ini yang pertama ya. Jadi barang tercecer itu barang yang tidak terlalu menarik minat manusia atau barang yang dalam tanda kutip itu murah, ya, atau barang yang tidak terlalu berharga. Ya. Atau barang yang misalnya makanan, nasi bungkus jatuh gitu ya. Nasi bungkus kan paling ya sekitar 10.000 gitu ya. Insya Allah kalau antum beli nasi bungkus 10.000 jatuh, kira-kira antum balik lagi nyari enggak? Insya Allah enggak ya. Insya Allah enggak, sedekahkan aja 10.000 lah, antum beli lagi kan bisa. Ya. Tapi kalau antum mau cari lagi ya itu hak antum, nggak masalah. Antum sampean cari lagi nggak masalah. Ya. Tapi ini jenis yang pertama ya, yaitu barang ini barang yang dalam anggapan kita ini barang yang tidak terlalu berharga, barang yang murah. Ya, maka jenis yang pertama ini boleh yaitu kata beliau, kata di dalam jenis temuan ini langsung dapat dipungut tanpa harus diumumkan. Ya, kita nemu pulpen. Ya, nemu apa? Pulpen. Pulpen ini kan bukan sesuatu yang berharga. Ya sudah, pulpen ini nggak harus diumumkan, nggak harus nunggu setahun. Terus antum ambil, antum pakai aja nggak apa-apa. Ya, antum ambil, antum simpan. Tapi kalau memang ada yang nyari misalnya habis kajian gitu ya, habis taklim, kemudian ada kehilangan pulpen, ya sudah antum kasihkan. Tapi kalau nggak ada yang nyari, nggak usah diumumkan selama setahun, antum ambil, antum gunakan nggak masalah. Karena pulpen ini bukan sesuatu yang berharga. Kita dengarkan azan dulu, insya Allah setelah azan kita lanjutkan sedikit tentang barang temuan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita lanjutkan sedikit. Jenis yang pertama, ini barang yang ditemukan adalah barang yang tidak terlalu berharga. Ya, mungkin barang dalam tanda kutip itu barang yang murah, yang kira-kira pemiliknya itu tidak mencarinya lagi kayak pulpen atau buku tulis yang kosong, yang murah dan sebagainya. Maka dalam hal ini harus bisa langsung kita ambil tanpa kita umumkan, tanpa nunggu selama setahun. Tapi seandainya pulpen atau buku kita ambil tanpa mengumumkan, tanpa nunggu setahun, kalau ada yang datang ke kita dan dia mencari, maka kita berikan ya, kita berikan kepada pemiliknya. Kemudian yang kedua ini adalah barang yang bisa menjaga dirinya. Barang yang hilang tapi bisa menjaga dirinya. Ini misalnya hewan tadi ya, kayak onta. Maka ini ya jangan dipungut, atau sapi, dia bisa menjaga dirinya, maka ini jangan dipungut dan tidak boleh dimiliki. Adapun yang ketiga ini secara umum yaitu barang-barang yang mahal, yang berharga, maka yang ketiga ini harus diberlakukan 6 hal tadi ya. Kita jaga, kita ingat-ingat bentuknya, wadahnya, di mana ditemukan dan lain sebagainya. Kemudian berkaitan dengan luqata ini, barang temuan, ini disebutkan dalam halaman 275 disyarah di sini. Dalam hal luqata ini sebetulnya awalnya itu memang boleh diambil, boleh dibiarkan. Tapi bisa menjadi sunnah. Jadi kita disunahkan mengambil barang temuan tadi idza wasiqa fil mustaqbal. Ya. Jadi itu disunahkan kita ambil kalau memang kita amanah untuk kita berikan kepada
orang yang memilikinya. Jadi ini sunnah dan kita bernilai pahala di situ. Wa wajibatun idza kana kadzalika wa alima diyaiha law lam ya'khudha. Ya. Dan wajib kita ambil barang temuan tersebut. Kalau nggak kita ambil, barang ini akan jatuh kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Itu jadi wajib. Ya. Maka misalnya kita penuntut ilmu, ya memang kita bukan orang yang bersih dari dosa, kita bukan malaikat. Tapi kalau memang kita amanah, ya kita ambil daripada dikhawatirkan jatuh kepada orang yang tidak bertanggung jawab.